sekalian, kita akan melaksanakan panen raya untuk proyek 1. Apa namanya tema kita? Suara Demokrasi. Apa nama proyeknya? Suara Demokrasi. Subtemanya adalah pemilihan ketua dan wakil OSIM. Sebelumnya kami mintakan kepada Bapak Kepala untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara pemilu OSIM pada kali ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangatnya. Kalau dibilang ini saya apa kan? Kanan ya. Kalau Pak bilang kanan berarti takbirnya lebih keras. Karena laki-laki ya. Kalau bilang kiri takbirnya lebih melengking. Ya kan? Takbir. Bisa takbir? Oke. Sayap kanan. Sayap kiri. Kanan. Kita tes ya. Yang calon. Tim A takbir. Allahu Akbar. Tim B takbir. Allahu Akbar. Tim C takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Tepuk tangan kita kasih. Tapi perlu Bapak jelaskan bahwa kegiatan proyek ini adalah dalam 1 tahun itu 3 buah tema. Tema yang pertama itu adalah namanya tadi disampaikan oleh Bu Rini, Suara Demokrasi. Tapi Pak luruskan Demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila. Kemudian yang keduanya adalah kewirausahaan. Yang ketiga nanti ada kearifan lokal. Nanti tujuannya apa? Karena nanti karena semuanya adalah terima rapornya nanti di semester 2. Tidak satu terima rapornya, 2. Yang pertama rapor yang kemarin yang diterima. Yang kedua rapor co-kurikuler. Kalau Anda tidak partisipasi, tidak ikut dengan baik kegiatan ini, berarti rapornya kosong, bisa diisi. Kalau nilainya tidak tuntas di proyeknya, otomatis nilainya tidak bisa naik karena harus ulang setahun lagi di proyek. Maka ikuti semaksimal mungkin kegiatan proyek ini, karena ini bukan permainan tapi untuk menanamkan karakter. Apa sih banyak P5 itu? Proyek, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Oke, pelajarkan tepuknya. Ada namanya tepuk proyek. Tepuk P5. Proyek, penguatan, profil, Pancasila. Oke, sekali lagi tepuk P5. Proyek, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Kegiatan hari ini sudah dirancang oleh fasilitator. Adalah kegiatan yang pertama itu debat, kemudian nanti setelah itu penyampaian visi misi. Ya, langsung pemilihan. Makanya semuanya adalah ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya seperti disampaikan. Nanti unsur penilaian itu adalah tidak ujian, tapi dinilai karakter Anda semuanya selama mengikuti proses. Kemarin sudah diajarkan jelas senyanyinya, nyanyi P5 ya, P5 dan P5. Ada yang hafal? Nah, kita cobakan 1, 2, 3. Karakter tadi itu yang akan muncul di dalam rapornya semuanya. Maka adalah ada tadi nyanyi karakternya kan? Karakter P5 apa saja P5 karakter yang tadi yang pertama.
mandiri, bernalar kritis, kreatif. Maka nanti nilai-nilai itu yang akan muncul di dalam rapor ini semuanya. Maka itu yang akan kita latih, gimana nanti berpikiran kritis, kreatif, inovatif dalam kegiatan ini. Bisa diikuti dengan baik? Bisa? Takbir? Semangat, takbir! Nah, itu saja semuanya, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini dengan secara resmi. Oke, cara selanjutnya itu penyampaian visi dan misi. Kita mulai dari tim A, kemudian tim B, dan tim C. Dalam penyampaian Muhammad Al-Ghazi dari tim A sebagai calon ketua OSIM, dan Perkenalkan, nama saya Yulvina Maisa dari tim A menjadi wakil ketua. di sini kami akan menyampaikan visi dan misi yang telah kami rancang. Visi kami yaitu terwujudnya mutu MTSN 11 Agam dan membentuk karakter siswa-siswi yang smart, sigap, adil, disiplin, religius, dan teliti. Misi kami Meningkatkan kedisiplinan MTSN 11 Agam yang tepat waktu dan sigap. 2. Mengadakan musyawarah yang adil tanpa membeda-bedakan pendapat. 3. Menyelenggarakan acara-acara yang menambah pengetahuan, aktif, dan menambah wawasan. 4. Menambah wawasan tentang keagamaan. 3. 5. Meningkatkan kreativitas yang inovatif, kreatif, sigap, dan teliti. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmahal Arifi dari tim B sebagai calon ketua OSIM. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanada Inaya dari tim B sebagai wakil ketua OSIM. Kami akan menyampaikan visi dan misi yang telah kami rancang. Visi kami yaitu mewujudkan siswa-siswi MTSN 11 Agam yang disiplin, dan misi kami yaitu Misi kami yaitu menerapkan prinsip-prinsip disiplin kepada seluruh siswa. yang kedua, membentuk siswa-siswi MTSN 11 Agam yang disiplin, menerapkan program tertib waktu masuk, yaitu memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang tidak pernah terlambat masuk. Misi yang ketiga yaitu pembentukan ketua OSIM pembentukan anggota OSIM yang memiliki kedisiplinan dan kekompakan. Sekian penyampaian visi dan misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Kurniawan dari tim C, dan Saya Rizky Maulana, calon wakil OSIM MTSN 11 Agam. saya akan menyampaikan visi yang telah kami rancang. Visi adalah berprestasi dilandasi iman, takwa, dan berbudaya lingkungan serta berwawasan global. Dan misi kami bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cerdas memfasilitasi siswa dengan mengembangkan kemampuan dan potensi mahasiswa di bidang atletik maupun non-atletik. 4. Berbudi pekerti luhur. Baiklah, sekian dari penyampaian visi dan misi kami. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pada acara berikutnya, di mana akan dilaksanakan sesi debat. Nanti anak-anak ibu dari tim A, B, dan C akan menerima satu pertanyaan dari masing-masing panelis kita. Silahkan nanti tim yang ingin pertama menjawab tunjuk tangan. Ibu persilahkan terlebih dahulu baru menjawab. Nanti rebutan, tapi semuanya kebagian. Kalau misalnya yang tunjuk tangan pertama tim B menjawab. Yang kedua tim A ataupun tim C. Jadi tidak harus berurutan tim A, B, dan C. Siapa yang paham duluan, yang bisa duluan, silakan tunjuk tangan. Paham tuh?
bagaimana tanggapan Ananda tentang kegiatan ekstrakurikuler kita yang ada di madrasah dan bagaimana partisipasi anak-anak kita tentang kegiatan ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik karena ekstrakurikuler dapat menyumbangkan potensi terpendam murid-murid MTSN 11 Agam. Dan bahkan jika potensi mereka dapat dikembangkan ke lebih luas lagi, mereka dapat mewakili Indonesia dalam ajang dan perlombaan dunia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin ekstrakurikulernya bisa ditambahkan agar semua siswa yang memiliki bakat terpendam bisa Bagi dikembangkan. saya ekstrakurikuler dapat menambah kemampuan anak untuk melakukan hal-hal yang lebih terhadap diri mereka. Apa kira-kira tindakan-tindakan Ananda apabila ada para siswa dan siswi MTSN 11 Agam yang melanggar peraturan-peraturan MTSN 11 Agam? Pertama, dari segi kehadiran. Yang kedua, dari segi atribut. Dan yang ketiga, mengenai kegiatan sholat zuhur. Apa kira-kira tindakannya? Disiplin adalah sikap sadar seseorang untuk taat dan menaati peraturan norma yang telah ditetapkan. Cara menerapkan sikap disiplin yang pertama, jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti terlambat, seperti dikasih hukuman, tetapi jangan langsung dihukum seperti mulai dari hal kecil. Jadi jawaban kami adalah yaitu dengan mempertegas lagi hukumannya. Cuma jangan terlalu langsung ke yang paling berat. Kita cicil-cicil saja dulu hukumannya. Kalau anak-anak itu masih melanggar, kita tambah lagi hukumannya. Karena anak-anak itu paling benci kalau hukumannya langsung pada yang lebih berat. Lalu dengan atribut mungkin kita bisa kayak denda itu kita dengan denda duit agar bisa, mungkin uang kas bisa bertambah dan kebutuhan kelas bisa terlengkapi. Menemukan niat pada anak-anak bahwa salat itu bukanlah sesuatu, salat itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Yaitu kita harus memiliki rasa takut untuk meninggalkan sholat. Dan kita harus mempunyai niat sholat, yaitu bukan hanya untuk mendapatkan stempel, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Jika kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka kita juga akan merasa takut untuk meninggalkan perintahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis yang telah memberi jawab pertanyaan kepada D. Baiklah, saya akan menjawabnya. 1. Dengan cara memberi sanksi kepada anak-anak yang terlambat atau tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Dengan mengadakan sanksi hukuman. Saya akan melanjutkan jawaban dari ketua saya. 1. Dengan cara memberi sanksi kepada murid-murid yang melanggar. Tetapi sebelum memberikan sanksi, kita harus menanyakan alasan mereka dulu. Jikalau mereka tidak memiliki uang untuk membeli atribut sekolah atau tidak mendapatkan kendaraan untuk pergi ke sekolah. Pendapat saya ialah dengan cara memperingati murid-murid bahwa sholat itu penting dan
bukan hanya karena ingin mendapatkan stempel yang seperti kelompok B bilang. Kita harus mengatakan kepada murid-murid bahwa neraka itu kejam, dan bahkan siksaan terkecil di neraka ialah dipasang sendal yang panas hingga membuat otak mendidih. Karena itu kita harus memberi masukan kepada siswa dan siswi MTSN 11 Agam bahwa neraka itu sangatlah ganas dan sudah sangatlah hitam. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah tentang keselamatan Islam. Tanya dulu tentang alasannya kenapa dia bisa selamat. Apakah karena tidak ada yang mengatakan atau memang disengaja? Kalau disengaja, maka akan diberi sanksi yang setimpal. Kalau untuk tribun, melakukan peraturan di setiap kelas dengan mengecek atribut mereka pada saat sebelum guru didenda atau melakukan kebersihan di kelas. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus membuat sanksi kepada yang melanggar, yaitu untuk diberitahu pada guru dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bully adalah suatu tindakan kita kepada teman kita yang merupakan tindakan kekerasan atau tindakan menghina, merendahkan terhadap teman yang lain sehingga mengakibatkan teman itu merasa tidak nyaman di hadapan kita. Nah, apabila itu terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita, kira-kira apa tanggapan dari tim A, tim B, dan tim C untuk dalam menghadapi bully yang terjadi di madrasah kita ini? Kepada tim A yang pertama menjawab, kemudian tim B, kemudian tim C. Silakan tim A yang duluan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Tanggapan saya terhadap bullying, sanksi terhadap bullying adalah memperingati atau memberi nasihat kepada orang tersebut. Jika terus melakukan itu, maka dapat membuat korban yang dibully mengalami gangguan mental, depresi atau semacamnya. Terus jika terus dilakukan hal tersebut, maka bisa diberi sanksi atau dilaporkan kepada guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tanggapan kami, bully tersebut bisa memberikan dampak yang buruk kepada si korban, seperti kurangnya motivasi atau harga diri, kekurangan mental, dan cemburu atau serba ketakutan. Kita memiliki cara mengatasinya agar bully tersebut segera terhenti, seperti membuat komunikasi yang baik, melaporkan kepada guru BK, dan jangan berbuat kasar, dan selalu mendampingi korban agar korban tersebut tidak merasa ketakutan. Sekian dari saya, dan apakah ada tambahan dari wakil lainnya? Tanggapan saya yaitu mencari tahu dulu kepada si pelaku apa alasan dia membuli temannya. Lalu kita tanyakan juga kepada korbannya apakah dia merasa terbuli. Jika iya, kita harus membawanya ke yang serius. Karena jika orang telah mengalami gangguan mental, maka semua pikirannya akan terganggu, seperti tidak fokus belajar atau semacamnya. Itu akan mengganggu pendidikan dan nilainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis yang sudah memberi pertanyaan. Izinkan saya menjawabnya. Terkait dengan bullying, saya pernah menampai teman yang kena bully. Contoh, kena kompas atau dimintai uang jajannya. Dan seperti itu bisa mendapatkan gangguan mental dan kestabilan. Menyambung tentang pertanyaan dari calon kepala OSIS kita. Baiklah, terkait bullying harus memberikan sanksi kepada pembuli. Tetapi sebelum kita memberikan sanksi kepada pembuli, kita harus menanyakan motif mereka. Kenapa mereka membuli siswa-siswi hingga merasa risih dan depresi? Jika mereka mempunyai dendam atau sebagainya, kita harus mendamaikan mereka berdua. Dan terkait orang yang terkena bully, kita harus mengantar ia ke guru BK seperti yang dikatakan oleh kelompok B tadi. Sekianlah dari saya dan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim C, karena sesuai dengan visi misi mereka bahwa salah satunya adalah berwawasan lingkungan. Untuk Anda semuanya, agar lingkungan madrasah kita ini tetap indah dan terjaga, sebagai pengurus OSIM, apa program yang akan Anda laksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menjaga lingkungan, kita harus meletakkan tempat sampah di dekat lingkungan MTS Kelas Agam. Dan di pihak OSIM juga harus memperhatikan siapa yang membuang sampah sembarangan akan diberi sanksi dan juga dikatakan kepada guru di sekitar. Karena sampah bisa merusak lingkungan sekolah MTS Kelas Agam dan menentukan akredibilitas MTS Kelas Agam. Sekianlah dari saya dan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menjaga kebersihan dengan melaksanakan program seperti mempersiapkan sampah tempat sampah seperti sampah organik dan sampah dengan sampah yang terpisah dengan cara mendaur ulang berbagai sampah bekas seperti tabung kerajinan dan melakukan kegiatan saya apakah ada tambahan dan bahaya tambahan dari saya yaitu membuat papan baca di taman sekolah dan juga di dalam kelas agar siswa-siswi dan saya ini bisa lebih rajin lagi membaca dan yaitu melaksanakan banyak acara agar semua siswa ini bisa bergembira dan merayakan acara itu seperti mungkin membuat bazar makanan atau merayakan hari-hari besar Indonesia. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tanggapan saya, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melakukan borong 1 kali 3 bulan, memberi sanksi terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan, meletakkan truk sampah pada tempat yang tersedia, melakukan piket kelas dengan rutin 1 kali sehari. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menimbang menentukan hasil penghitungan surat suara pemilu 2024 MTSN 11 Subang. Surat ini